Hai Sobat Rupiah dimanapun berada, kembali lagi di podcast Bank Indonesia. Bersama saya, Hatim Farabi, jurnalis senior ekonomi. Dan saya tidak sendiri, saya bersama ekonom ahli Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, yaitu Om Alek Lubis, atau biasa saya memanggilnya Om Alek. Apa kabar Om Alek? Alhamdulillah sehat. Oke. Kita sekarang nih mau membahas sesuatu yang seru nih Om, yaitu apa? Inflasi. Tentunya Sobat Rupiah juga pengen mengetahui nih, apa sih inflasi itu? Nah, inflasi kalau kita tahu BPS selalu mengeluarkan pengumuman inflasi setiap bulannya. Tapi kita lupa nih, Sobat Rupiah pasti juga banyak sebagian besar yang cuman tahu kata inflasi, tapi apa sih artinya inflasi? Nah, bisa dijelasin mungkin Om Alek nih. Oke, Om Hatim, selamat pagi Sobat Rupiah semua. Makasih nih udah kita ngobrol-ngobrol pada pagi hari ini mengenai topik yang sebenarnya sangat relevan ya di kehidupan kita sehari-hari. Apa sih inflasi itu? Inflasi itu sebenarnya sesimpel perubahan harga barang dan jasa yang kita konsumsi selama periode tertentu. Jadi tadi kalau Mas Hatim bilang 4%, berarti rata-rata harga barang dan jasa yang kita konsumsi itu naik 4% dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi apa basket atau barang-barang dan jasa yang kita konsumsi, nah itu ada listnya di BPS. Masing-masing kita kan punya standar konsumsi masing-masing. Nah, 4% mencerminkan harga yang harus kita bayarkan selama tahun berjalan itu. Dari perbandingan kalau Mei berarti Mei tahun sebelumnya. Gitu. Oh gitu ya. Nah, kalau kita bicara lagi inflasi, kita selalu mendengar kenaikan inflasi atau penurunan inflasi. Betul. Nah, apa yang menyebabkan dua kata itu tuh, penurunan dan kenaikan, Om Alek? Wah, ini menarik sekali. Karena yang mendorong kan gini, inflasi naik, inflasi turun. Kalau kita dulu belajar ya, zaman-zaman kita kecil gitu ya, katanya kalau ekonomi itu supply dan demand, permintaan dan penawaran. Iya kan. Nah, berarti kita harus lihat kalau harga barang ini naik, lebih disebabkan oleh permintaan yang bertambah dengan suplai barang yang tetap, atau sebaliknya permintaannya tetap, kita tetap mengkonsumsi barang yang sama, misalnya makan nasi ya, kalau tadi kita 2 piring, sekarang kita 3 piring, berarti permintaan kita nambah. Tapi kita tetap 2 piring nih gitu ya. Tapi kenapa inflasinya naik? Karena mungkin suplai berasnya atau suplai barangnya yang tidak tersedia. Tidak tersedia. Iya. Oke. Nah, kalau kita bicara nih tugas Bank Indonesia yang saya tahu, ini mungkin bisa dikoreksi nanti Om Alek. Tugasnya itu kan menjaga nilai tukar rupiah nih, ya kan? Nah, itu apa hubungannya dengan BI ikut juga dalam mengontrol atau menjaga menjaga dari inflasi ini? Nah, ini Mas Hatim mungkin kan koreksi ya, saya lurus ya sedikit aja, dikit aja, nggak banyak-banyak. Siap. Jadi kalau tugas Bank Indonesia itu sesuai dengan undang-undang kita adalah mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, stabilitas nilai rupiah ini ada 2 aspek. Yang pertama dari sisi domestik, stabilitas rupiah terhadap barang dan jasa. 2 komponen. Iya, itulah berinflasi. Baru kita bicara mengenai stabilitas mata uang rupiah terhadap mata uang lain. Itu tadi yang Mas Andi bilang nilai tukar. Sehingga Bank Indonesia tugas utamanya memang menjaga stabilitas 2 hal itu. Kamu nggak mau nih ya, kita ya harus menstabilkan inflasi. Harus menstabilkan inflasi. Nah, kita suka lihat nih, Om Alek nih, inflasi diumumkan per daerah, ya kan? Dan tiap daerah selalu beda-beda nih. Betul. Apa sih yang membedakan inflasi antar daerah itu sih?
Om Alek mungkin bisa di breakdown sih apa namanya perbedaan nih tiap daerah ini. Iya. Tadi kalau kita bicara antara hukum penawaran dan permintaan itu tadi. Iya, iya. Nah, ini nih memang kita tuh tinggal di negara yang memang bisa dibilang cukup unik. Negara kita kan kepulauan. Sehingga karakteristiknya itu bisa berbeda-beda antar satu daerah dengan daerah lainnya. Katakanlah misalnya beras itu kan produksinya misalnya ada di Jawa Barat misalnya, kemudian misalnya Jawa Tengah, gitu kan. Basisnya berarti memang kondisi inflasi di sana pada saat periode-periode panen tentunya kan akan turun untuk inflasi berasnya. Dan kalau misalnya di daerah-daerah sentral seperti di timur Indonesia itu kan lebih banyak penghasil perikanan. Nah, mereka berarti supply tadi yang katanya permintaan dan penawaran di dua komoditas itu akan berbeda, sehingga inflasinya tentunya juga akan berbeda. Iya, karakteristik yang tadi antara dua daerah yang berbeda tersebut juga akan mendorong dua perbedaan karakter antar dua daerah tersebut. Termasuk kalau nggak salah kalau Kalimantan itu kan di sektor pertambangan nih. Pertambangan misalnya. Itu juga beda lagi nih. Jadi kalau di saat misalkan harga tambang lagi naik, nah berarti kan itu efeknya gimana itu Om? Berarti kan secara permintaan saya punya banyak duit nih kan. Saya minta banyak kan gitu ya. Tapi saya rasa kalau beras nggak akan minta banyak-banyak kan. Makan kan segitulah, masa makannya sampai bergoni-goni kan enggak ya. Pasti makannya tentu ya 3 piringnya kenyang tuh kan. Cuma artinya dia akan memperluas basket atau kita sebut dengan basket ya. Itu memperluas pola konsumsinya. Nah kadang-kadang ketika dia memperluas pola konsumsinya, barang-barang yang ada di situ stoknya terbatas. Nah, itu yang kemudian menimbulkan kembali lagi inflasi. Itu yang tadi didorong oleh permintaan. Ketika pendapatan saya meningkat gitu kan ya, saya memutuskan untuk membeli barang lebih banyak. Nah, di tengah barangnya itu juga terbatas gitu ya. Nah, itu yang inflasinya jadi naik di daerah tersebut. Nah kalau kita bicara inflasi lagi tadi antara turun dan naik. Nah kalau kita bicara negara nih, bicara Indonesia, yang bagusnya seperti apa sih Om Alek nih? Inflasi itu apakah harus turun atau kadang-kadang harus naik atau harus di titik seperti apa nih Om Alek nih? Iya, ini juga yang nih diskusinya menarik semua nih. Ini inflasi itu sebenarnya kata kuncinya sudah yang tadi saya sampaikan di awal, stabil ya. Harapan kita itu inflasi itu stabil. Kenapa? Kita punya pendapatan. Kalau pendapatan kita itu katakanlah 1 juta, let's say ya, inflasinya itu bergejolak, berarti kemampuan saya untuk mengkonsumsi dan melakukan investasi dalam hal ini menabung juga akan bergejolak, sehingga saya tidak bisa melakukan keputusan-keputusan ekonomi karena saya tidak bisa menentukan nih kira-kira tingkat harga yang saya hadapin seperti apa sih, berapa sih tingkat imbal hasil yang saya harapkan. Kalau saya mau invest misalnya di warung teman saya gitu ya kan, saya harus tahu nih kira-kira harga barang tuh kira-kira naik berapa sih. Nah kalau bergejolak sekali saya kan nggak bisa melakukan keputusan itu. Ya saya memilih untuk menahan, ntar dulu deh, jangan kata gue mau invest, jangan-jangan gue besok makan juga nggak tahu nih gitu, karena terlalu bergejolak. Makanya kuncinya adalah stabil. Terlalu rendah juga nggak bagus. Nggak bagus. Kenapa? Kalau kita tahu, apalagi deflasi ya, deflasi. Ini ntar katanya menarik lagi. Iya, apalagi deflasi. Kalau misalnya kita tahu besok itu harga turun, berarti saya kan beli besok. Nah kemudian karena besok turun, saya besok turun lagi, besok lagi. Itu dari sisi konsumen. Dari sisi produsen, dia juga, loh kok nggak dibeli barang saya? Barang tetap nyetok. Saya nggak akan produksi barang baru. Karena saya tidak memproduksi barang baru, saya nggak butuh barang modal baru, saya nggak butuh tenaga kerja. Kan gitu. Jadi intinya adalah inflasinya harus stabil. Jadi pendapatan kita bisa terukur, kita tahu kita belanja dan investasi, produsen juga bisa mengatur pola produksinya.
tidak bergejolak, tidak ada hal-hal yang bisa menimbulkan kejutan-kejutan sehingga nanti mempengaruhi keputusan kita. Itu kalau bicara itu saya ingat kalau biasanya itu pas di mau masuki hari raya nih, termasuk hari raya Idul Fitri maupun di akhir tahun tuh. Benar. Itu selalu tuh. Betul. Ada banyak yang namanya gejolak harga yang tadi dibilang sama Om Alek tuh. Iya. Itu faktor ada orang yang banyak nimbun barang. Iya. Artinya permintaan di situ emang lagi tinggi tuh Om Alek ya. Dan daya beli masyarakat juga lagi tinggi. Nah itu gimana tuh cara untuk mengontrol itu tuh biar tadi kan dibilang bahwa pasokan antara kebutuhan pokok bisa terkontrol itu tuh. Kan kita susah juga nih mengontrol ini Om Alek ya. Masyarakat kan, keinginan masyarakat. Nah itu yang memang tadi saya juga belum singgung bahwa dalam inflasi juga kan ada faktor musimannya. Ada faktor musimannya. Di mana kalau kita nyebutnya HBKN ya, hari besar keagamaan nasional, seperti kalau di kita itu Lebaran, Tahun Baru. Kalau di luar negeri biasanya Natal, Tahun Baru, Paskah di akhir tahun ya. Iya. Nah itu mereka biasanya atau ada Tahun Baru Imlek kalau di negara-negara Asia Timur. Itu wajar terjadi dan sering kita lihat gitu ya. Nah memang tadi kita balik ini kalau ke tugas Bank Indonesia kan gitu ya. Gimana sih kitanya mengantisipasi gimana untuk mengontrol ini ya gitu ya. Memang tentunya kita nggak bisa yang kontrol saklek, tapi kalau kita lihat dari tugas kita misalnya kita menjaga dari sisi permintaannya. Dari kebijakan moneter. Berusaha mengendalikan inflasi melalui suku bunga yang kita sebut dengan BI 7-day reverse repo rate kan gitu ya, yang sehingga bisa nanti mempengaruhi permintaan antara lain melalui jalur dari suku bunga, harga aset, nilai tukar dan ekspektasi kita. Tapi bagaimana dari sisi tadi supply-nya? Nah kita Bank Indonesia berkoordinasi nih dengan lembaga lain. Ada yang namanya tim pengendalian inflasi. Tim pengendalian inflasi. Ya, saya kayak sering dengar juga. Iya, di tingkat pusat dan tingkat daerah. Tingkat pusat dan tim pengendalian inflasi pusat dan tim pengendalian inflasi daerah. Nah, disitulah kita melakukan koordinasi dan sinergi. Nah, untuk misalnya bisa mengidentifikasi. Kayak tadi kita kan udah cerita nih bahwa daerah ini penghasil ini, daerah itu penghasil itu. Nah, di sini kita coba nih, kalau misalnya daerah satu butuh apa gitu ya, kita koordinasi di sana. Kita butuh kebijakan apa. Nah di tim pengendalian inflasi pusat khususnya dan nanti akan juga dilakukan di tim pengendalian inflasi daerah, kita melaksanakan apa yang kita sebut dengan 4K programnya. Apa itu? Kestabilan harga, kan? Kemudian ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan kemudian komunikasi. Nah di situ kita coba nih, misalnya bagaimana kita berkoordinasi di tengah misalnya HBKN yang misalnya Lebaran ya. Lebaran itu butuh permintaan daging. Nah, kita koordinasi nih. Misalnya di Pulau Jawa biasanya nih kan, misalnya itu banyak. Nah itu kita koordinasi dengan Bapak Ibu di Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan gitu ya. Koordinasi kita selama Lebaran kemarin itu yang diperkuat juga. Nanti ada yang namanya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Ya itu kita berusaha menyediakan pasokan, menjaga stabilitas harga tadi ya, pasokan, kemudian juga distribusi yang lancar. Oke Sobat Rupiah, terima kasih telah menyimak diskusi seru kita ini. Dan ternyata kita banyak banget nih insight yang tadi diterima oleh dari Om Alek nih pemaparannya. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat untuk Sobat Rupiah dimanapun berada. Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan follow seluruh sosial media Bank Indonesia. Saya Hakim Harabi mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk terus pantengin di episode-episode berikutnya. Salam sehat. Makasih Om Alek.